Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Nirmala. Di sini saya akan mempresentasikan histamin dan reseptor histamin. Histamin adalah hormon lokal, merupakan produk normal dari pertukaran zat histidin melalui dekarboksilasi enzimatis. Histamin juga merupakan molekul hidrofilik yang terdiri dari cincin imidazol dan grup amino yang dihubungkan dengan dua grup metilen. Histamin terletak hampir di semua bagian tubuh kita, baik itu dalam keadaan terikat maupun inaktif. Paling banyak pada bagian tubuh kita yang bersentuhan dengan dunia luar. Contoh, kulit mukosa dari mata, hidung, usus dalam darah. Di sini digambarkan struktur dari histamin. Nama lain dari histamin adalah 2,4-imidazol etilamin atau beta-aminoetilimidazol. Biosintesis histamin merupakan produk dari pertukaran zat asam amino histidin berlangsung dalam jaringan tubuh secara enzimatis. Dalam usus halus, histidin berasal dari makanan yang masuk, terutama daging. Histamin pada manusia diekspresikan sebagai metabolit polar. Di sini ada gambarannya dari biosintesis histamin. Dari histidin, adanya dekarboksilasi histidin akan terjadi histamin. Reseptor histamin. Reseptor berpasangan protein G yang mengikat histamin sebagai ligan endogen primer mereka. Efek histamin timbul melalui aktivasi reseptor histaminergik H1, H2, H3. Reseptor H1 terdapat pada sel otot polos, endotel, dan otak sistem saraf pusat. Reseptor H2 di dalam mukosa lambung pada sel parietal, otot jantung, sel mast, dan otak juga, di sistem saraf pusat juga. Reseptor H3 presinaptik pada otot, plexus mintericus, dan saraf lainnya. Reseptor histamin pada reseptor H1 agonisnya 2-metilhistamin, 2-piridiletilamin, 2-tiazoliletilamin. Sebagai antagonis dipenhidramin, klorpeniramin, pirilamin, prometazin, loratadin. Dan untuk reseptor H2 sebagai agonis 4,5-metilhistamin, dimaprid, impromidin. Untuk sebagai antagonisnya simetidin, ranitidin, dan famotidin. Pada slide ini terdapat jalur metabolisme histamin. Dari histamin pada jalur kiri ada N-metil transferase hingga terjadi N-metilhistamin, dan dengan adanya monoamin oksidase maka terbentuklah N-metilimidazol asetik asid. Dan untuk di jalur yang kanan, histamin terdapat diamin oksidase sehingga terjadi imidazol asetik asid, dan karena ada ribose sehingga terjadi atau terbentuk imidazol asetik asid ribosid, ya. Keterangan lebih lanjut dari jalur metabolisme histamin, jalur yang kiri lebih banyak terjadi, yaitu metilasi cincin berbentuk N-metilhistamin kemudian diubah menjadi N-metilidazol asetik asid yang dikatalisa oleh enzim MAO. Proses ini dihambat oleh MAO inhibitor. MAO sendiri adalah monoamin oksidase,
kelompok obat yang untuk mengatasi depresi. Tugasnya atau fungsinya adalah menghambat senyawa kimia di otak yang berperan dalam mengatur emosi dan kemampuan seseorang. Untuk jalur kanan tidak begitu penting karena metabolitnya nantinya akan dikeluarkan beserta urin. Terdapatnya N-metilhistamin di dalam urin kemungkinan menunjukkan terjadinya infeksi pada saluran genitourinary oleh bakteri yang dapat mendekarboksilasi histidin. Jadi mungkin bukan karena adanya histamin. Pada pasien mastositosis atau seperti penumpukan sel emas pada kulit atau organ dalam tubuh lain, terjadi kelainan metabolisme histamin sehingga pada urin dijumpai metabolit histamin. Mekanisme kerja dari histamin sendiri adalah menimbulkan efek ketika berinteraksi dengan reseptor histaminergik, yaitu reseptor H1, H2, dan H3. Histamin berinteraksi dengan H1 menyebabkan sembab, pruritik, dermatis, dan urtikaria. Histamin berinteraksi dengan H2 menyebabkan peningkatan sekresi asam lambung yang menyebabkan tukak lambung. Dan reseptor H3 yang terletak pada ujung saraf jaringan otak dan jaringan perifer mengontrol sintesis dan pelepasan histamin, mediator alergi, dan peradangan. Fungsi dari histamin adalah fungsi fisiologis sebagai mediator yang tersimpan pada mast cell dan dilepaskan karena adanya interaksi antara antigen dan IgE di permukaan mast cell. Mast cell sendiri adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh manusia yang membantu tubuh dalam melawan infeksi. Aksi histamin pada otot polos bronkial dan pembuluh darah merupakan bagian dari simptom alergi atau gejala alergi. Berperan penting pada regulasi sekresi asam lambung dan merupakan modulator pelepasan neurotransmitter. Histamin dapat dilepaskan karena obat, protein, bisa dan senyawa lain. Dapat menyebabkan reaksi anafilaktoid, Redman syndrome, dan hipotensi. Histamin juga dapat dilepaskan oleh faktor-faktor lain seperti dingin, kolinergik, sinar matahari, maupun kerusakan sel yang tidak spesifik. Efek farmakologi pada reseptor H1 dan H2. Histamin dapat berefek lokal maupun meluas pada otot polos dan kelenjar. Keracunan histamin pada makanan dapat terjadi dan simptomnya dapat ditekan dengan reseptor H1 antagonis. Sistem kardiovaskuler, vasodilatasi pada reseptor H1 dan H2 meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga menyebabkan edema pada reseptor H1 atau pembengkakan ya. Triple respon atau bercak merah meluas dan membengkak juga meningkatkan kontraksi jantung, histamin shock. Ekstravaskuler, otot polos, terjadi kontraksi pada reseptor H1 dan terjadi relaksasi pada reseptor H2. Kelenjar endokrin, terjadi sekresi asam lambung pada reseptor H2. Ujung saraf, sakit, gatal, efek tidak langsung, itu terjadi pada reseptor H1. Reseptor H1 dan H2 termasuk reseptor tergandeng protein G. Reseptor H1 terikat pada fosfolipase C, aktivasinya meningkatkan pembentukan inositol atau biasa disebut 1,4,5-trifosfat atau IP3 dan diasilgliserol dari fosfolipid pada membran sel. Transduksi sinyal reseptor H melibatkan aktivasi PLC, akumulasi inositol fosfat, dan mobilisasi kalsium dalam jaringan. Reseptor H2 berhubungan dengan stimulasi adenilil siklase dan aktivasi siklik AMP dependent protein kinase pada sel target. Efek fisiologis dan farmakologis ligan reseptor H2 diperantarai reseptor terkopel
protein G-stimulatori sehingga mengaktifasi adenilat siklase sehingga terjadi CAMP. Demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.